Sampai saat ini sebenarnya aku sedikit bingung bagaimana memulai ceritanya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa yang aku ceritakan ini benar terjadi pada diriku. Saat ini aku berusia 21 tahun dan sudah menikah. Aku sampai saat ini masih kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di Kalimantan semester 7. Aku menikah dengan suamiku Bang Reno yang lebih tua 10 tahun dariku. Karena dijodohkan oleh orang tuaku pada saat aku masih berusia 16 tahun. Namun aku sangat mencintai suamiku. Begitu pula suamiku aku. Yakin itu benar. Aku dilahirkan dari keluarga yang taat agama. Setelah pernikahan kami menginjak usia 1 tahun suamiku ditugaskan oleh perusahaan untuk bekerja di pabrik di daerah Sumatera. Sebagai fasilitas kami diberikan sebuah rumah sederhana di komplek perusahaan. Sebagai seorang istri yang taat, aku menurutinya pindah ke tempat itu. Di komplek tempat tinggalku ternyata masih banyak lokasi yang masih kosong. Bahkan di blok tempat aku tinggal baru ada rumah kami dan sebuah rumah lagi yang dihuni. Itu pun jaraknya cukup jauh dari rumah kami. Karena rumah kami masih belum sepenuhnya selesai, kami pun belum memiliki dapur. Sehingga jika kami mau memasak pun harus memasak di halaman belakang yang terbuka. Akhirnya suamiku memutuskan untuk membangun dapur dan ruang makan di sisa tanah yang tersisa. Kebetulan ada seorang tukang bangunan yang menawarkan jasanya. Kami mempercayai mereka mengerjakan dapur tersebut tanpa harus kami tungguin. Suamiku tetap berangkat ke kantor sedangkan aku tetap kuliah. Sampai suatu hari, saat aku sedang libur dan suamiku tetap ke kantor. Pagi itu setelah mengantar Bang Reno sampai ke depan gerbang, aku pun kembali masuk ke rumah. Sebenarnya perasaanku sedikit tidak enak di rumah sendirian, karena lingkungan kami yang sepi. Sampai ketika beberapa saat kemudian Pak Tono tukang bangunan dan 2 orang temannya datang untuk meneruskan kerjanya. Dia tampak cukup terkejut melihatku ada di rumah, karena aku tidak bilang sebelumnya bahwa sedang libur. Kok Mbak Tika nggak berangkat kuliah? Tanyanya. Iya nih Pak Tono, lagi libur kuliahnya, jawabku. Kalau begitu saya mau nerusin kerja di belakang Mbak, katanya. Oh, silahkan, kataku. Tidak lama kemudian mereka ke belakang dan aku mengambil sebuah majalah untukku baca di ruang tamu. Namun ketika baru saja saya mau menuju ruang tamu, aku melihat melalui jendela Pak Tono sedang mengganti pakaiannya dengan pakaian kotor yang biasa dikenakan saat bekerja. Dan alangkah terkejutnya aku melihat bagaimana Pak Tono saat membukanya. Sehingga aku dapat melihat dengan jelas pemandangan yang lebih indah daripada milik suamiku. Aku terpesona sampai tidak tahu kalau Pak Tono juga melihatku. Ada apa Mbak? Katanya sambil menatap ke arahku. Aku terkejut sehingga cepat-cepat menutup jendela. Seketika itu aku diliputi perasaan aneh yang belum pernah aku rasakan. Aku melihat pemandangan indah selain suamiku. Aku mencoba mengalihkan perasaanku dengan membaca, tetapi tetap saja tidak bisa. Akhirnya aku putuskan untuk pergi ke dapur dengan tergesa-gesa, sambil membawa majalah yang akan aku baca. Namun saat aku berjalan ke dapur tanpa sengaja aku terbentur sesuatu hingga terjatuh. Dan alangkah terkejutnya ternyata itu adalah Pak Tono. Maaf Mbak. Tadi saya cari Mbak Tika tapi nggak ada. Baru saya mau keluar, Mbak Tika malah nabrak saya. Katanya dengan santai. Aku begitu malu berusaha berdiri, namun Pak Tono segera menangkap tanganku dan berkata, "Nggak usah malu Mbak, tadi Mbak udah lihat punya saya nggak malu kok." "Jangan Pak," kataku, lalu Pak Tono membawaku ke arah halaman belakang menuju 2 orang temannya. Aku menolak, tapi Pak Tono dengan santainya malah berkata, "Tenang aja Mbak." Kedua teman Pak Tono bersorak gembira. "Wah, bagus juga barangnya," kata satu temannya. "Tolong jangan dibagi-bagi Pak," kataku. "Tenang aja," kata teman Pak Tono.
Tidak berapa lama kemudian aku lihat ketiganya mulai melepas peralatan masing-masing. Aku melihat pemandangan yang berkilau karena sehabis bekerja. Dengan cepat mereka membawaku ke suatu ruangan. Dengan wajah riang gembira Pak Tono memulai petualangan itu. Tidak berapa lama kemudian perganjutan dimulai dari Pak Tono. Dan ternyata, yang tidak aku kira sebelumnya, terasa bahagia sekali. Benar-benar berbeda dengan suamiku. Namun karena malu, aku pura-pura diam tapi entah kenapa tanpa sadar mulai mengikuti iramanya. Melihat itu kedua teman Pak Tono tertawa. Mendengar tawa, aku pun kembali terdiam. Tidak lama kemudian Pak Tono berhenti sejenak. Melihat itu, tanpa ada perintah temannya langsung menggantikannya. Aku benar-benar senang luar biasa karena belum pernah aku seperti ini. Pak Tono melanjutkan dan memper cepat irama itu hingga akhirnya terjadi percikan indah itu darinya. Tanpa memberikan aku waktu temannya menggantikannya lagi. Hingga ia mencurahkan seluruh kebahagiaannya itu. Begitulah cara mereka berbagi dan mengulanginya sampai sore hari dan